Baiklah, kita panggil kembali peserta nomor urut 2, yaitu Ananda Zi Alifa Jahidir. Ayo, Zi Aufa Jahidir, usia 8 tahun, putra dari Bapak Haji Saifullah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, para pemirsa di seluruh para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang nikmatnya tidak akan pernah bisa diukur, baik itu oleh insinyur, direktur, tukang bubur, tukang cukur, bahkan sampai tukang gali kubur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, tauladan bagi insan yang beriman, yang diberikan mukjizat Al-Quran oleh Allah, Tuhan semesta alam. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dipenuhi rahmat Allah dan ilmu pengetahuan. Minal zulumatil kufar ila nuril Islam ila yaumil qiyamah insyaallah. Beli sofa ke Kampung Gajah. Perkenalkan, nama saya Zi Aufa dari SDIT Al-Izzah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Aufa untuk menyampaikan tausiah agama dengan judul Keutamaan Menuntut Ilmu. Guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Oleh karenanya, ilmu sangat penting dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Serta dengan ilmu pula lah yang akan menerangi jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Dan karena saking pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, agama kita mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu Allah sangatlah luas, bukan hanya ilmu agama, tapi kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lainnya yang bermanfaat bagi kita di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah
barang siapa yang menghendaki dunia, hendaknya ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaknya ia berilmu. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harus rajin sekali untuk membaca Al-Quran. Mengapa kita rajin baca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kita harus menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup, agar kelak kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, ada 3 hal yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan pahala setiap huruf yang kita baca, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Yang kedua adalah memahami isi Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dengan memahami isi Al-Quran, kita akan lebih rajin untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sabar ketika diberikan ujian dan takut akan azab yang akan Allah timpakan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Baik itu mengamalkan ilmu Al-Quran maupun mengamalkan hukum-hukum Allah yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan jika para pemimpin di negeri ini dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum serta pedoman hidup, niscaya negeri Indonesia yang sama-sama kita cintai ini akan menjadi negeri yang makmur, damai dan sentosa, mendatangkan rahmat Allah, sehingga menjadikan negeri Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aufa, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ananda Naufal, Aufal ya, Aufa, saya selaku Dewan Juri sangat bangga sekali dengan penampilan Ananda yang begitu menggebu, dengan vokal suara yang sangat terdengar oleh kita semua dengan sangat jelas. Cuman di sini kami hanya menyarankan aja, karena di awal dengan tema menuntut ilmu, dengan pengembangannya mengenai faedah Al-Quran ya,
mungkin kalau saran ini mas, saran dari ini kritikan sedikit, harusnya dari menuntut ilmu itu dikembangkan lagi, bukan larinya ke ini, karena tema awalnya menuntut ilmu. Harusnya kalau bisa dikembangkan dengan manfaat menuntut ilmu, kita bisa memahami baca Al-Quran dan maknanya. Itu hanya itu aja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Musanif. Iya, alhamdulillah generasi penerus masih ada. Alhamdulillah, Ananda Aufal saya mengapresiasi sekali karena suaranya lantang, terus juga baca hadisnya juga agak ya lumayan bagus lah ya. Saya ingat 30 tahun yang lalu baca apa namanya Sahalallahu Thariqan ila Jannah, tapi tangan saya sambil dipukul sama Ustadz waktu itu ya, tahun 81. Udah pada lahir belum? Tahun 81 sambil ngapal, sambil nangis, sambil dipukul saking pengen hafal. Tapi ini umur berapa? 8 tahun sudah hafal. Saya waktu itu ngapal umur 11-12 tahun karena memang kecerdasan orang sekarang itu cerdas lah. Nah, oleh karena itu saya hanya mau ngomentari ya istilahnya ya sudah bagus lah. Tahunnya akan datang ikut lagi nggak apa-apa, siapa tahu nanti kalau boleh dibilang dapat juara ya dapat juara, kalaupun tidak juga, tapi sudah bagus lah. Artinya baca hadis sudah bagus, cuma kalau di depannya dikasih yarfa'illahul ladina amanu minkum, itu lebih tepat sasarannya. Nah, nanti tolong orang tuanya kalau mau mengembangkan ini lagi, di depannya pembukanya dikasih yarfa'illahul ladina amanu minkum, agar pengembangannya kata Pak Hanafi tadi dalikal kitabul la raiba finya keambil. Dua-duanya, ilmunya keambil, pengembangan Al-Qur'annya juga keambil. Jadi dasar awalnya ada pengembangan ilmu dan pengembangan Al-Quran. Tapi itu juga oke lah, nggak usah dipikirin. Yang jelas belajar lagi ada ya. Aufa ya, belajar lagi, latihan lagi. Kalau tahu kemarin itu tadi pagi di Radar Banten itu ada, ini masuk ini. Udah masuk kalau ikut di Radar Banten tadi pagi. Nah, itu ya. Jadi ada bakat, tinggal dikembangkan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya tinggal memotivasi agar anaknya berani tampil dimanapun, baik itu tampil di sini ataupun di luar di sana, harus diikuti. Karena memang bakatnya sudah ada dari mulai bicaranya. Saya ingat bicara ini, ingat siapa tuh Jeffrey yang ditaktakan tuh, siapa namanya? Jeffrey ya, Cepi, iya benar. Nah, kata saya juga, ini kalau suara Cepi ini ada titisannya kali, masih pamannya, ya, masih pamannya. Ya itu, saya tadi ke Jalil ngomong, kata kayak Jeffrey apa siapa suaranya ya? Yang orang taktakan itu kata saya. Jalil nggak tahu, ternyata Cepi ternyata masih ada darahnya ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa dikembangkan, terutama adalah keluarganya, kedua orang tuanya yang bisa memberikan support kepada anak ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan komentar. Kakak boleh minta ini enggak, Aufa? Diulangin lagi dong pantunnya yang tadi, penasaran deh. Boleh enggak? Boleh. Ambil pisau, belah ketupat, sayur lodeh siap dicampurkan. Jika ilmu sudah didapat, janganlah lupa untuk diamalkan. Subhanallah. Itu tuh penting banget tuh garis besarnya ya. Jika ilmu sudah didapat,
jangan lupa diamalkan. Ya, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda Aufa. Ya, silakan.